Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء الذاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخوة الإيمان saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu kajian tentang adabut ta'am, adab kita makan, adab makan dan minum. Dan sudah kita jelaskan, kita sebutkan, ketika kita mendatangkan adab dalam sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla atau sebuah ibadah, maka ibadah kita akan menjadi lebih indah dan menjadi lebih sempurna. Demikianlah makan dan minum yang merupakan seperti kebiasaan adat manusia, yaitu dia akan mencari makan apabila lapar, dia akan mencari minuman apabila haus. Ini akan menjadi ibadah. Kebutuhan kita ini akan menjadi ibadah saat kita mendatangkan adab-adab dan sunnah yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya hal ini, maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan kitab khusus dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu Kitab At-Ta'am. Dan kita sampai pada hadis yang kelima, dan berikutnya hadis yang ke-6, 7 dan 8 insyaallah kita akan baca pada kesempatan ini. Hadis yang kelima dalam kitab Adabut Ta'am yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Umayyah ibnu Makhshi, semoga Allah meridhoinya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma zala asyaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallaha istaqa'a ma fi batnih. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Rasulullah SAW ketika beliau duduk, kata sahabat yang mulia Umayyah ibnu Makhshi, dan ada seseorang sedang makan
falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah, dan dia tidak membaca bismillah sampai tidak tertinggal dari makanannya terkecuali tinggal satu suap saja. Falamma rafa'aha ila fi, ketika tinggal satu suap ini akan dia santap, akan dia makan, lalu dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Barulah di sini dia membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Fadhahikan nabi, maka Rasulullah SAW tertawa dan beliau mengatakan, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu, tadi terus setan ikut makan bersamanya. Falamma dzakara ismallah istaqa'a ma fi batnihi, ketika orang yang makan tadi menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dia berzikir membaca bismillah awalahu wa akhirahu, istaqa'a, tiba-tiba langsung setan ini muntah, ya. Terus setan ini memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Nah, maka ini adalah merupakan karunia Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengharamkan bagi setan ikut makan bersama kita apabila kita membaca bismillah. Demikianlah buruknya orang yang ketika dia makan lalu dia tidak membaca bismillah. Maka dalam hadis ini dalilun ala anna syaitan ya'kul, dalil bahwasanya syaitan itu makan, ya, li'annahu akala min hadha ta'am, karena di dalam hadis ini disebutkan syaitan ini ikut makan dari makanan seseorang ini yang tidak membaca bismillah. Fasyaitanu ya'kul wa yasrab wa yusarikul akil wa syarib idza lam yusammillahi ta'ala, idza lam yusammillaha ta'ala ala aklihi wa syurbih. Maka syaitan ikut makan dan minum, ya, bersama orang yang makan dan minum yang tidak membaca bismillah. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi, faja'a a'rabi fa'akalahu bi luqmatain, faqala Rasulullah sallam amma innahu law samma lakafakum, amma innahu law samma lakafakum. Nah, adapun dalam hadis ini, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan, ya, fi sittati nafarin min ashabih, dengan 6 orang dari sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, fa'akalahu bi luqmatain, tiba-tiba dia ikut makan, ya. Syekh Utsaimin menjelaskan, sepertinya dia dalam keadaan lapar. Tiba-tiba dia makan hanya dengan luqmatain, 2 suap saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma innahu law samma lakafakum, kalau sekiranya orang ini, orang Arab Badui ini, dia makan dengan membaca bismillah, maka sungguh makanan ini akan mencukupkan kalian. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia apabila dia tidak membaca bismillah ketika makan, nuzi'atil barakah min ta'amihi,
akan dihilangkan keberkahan dari makannya. Dihilangkan keberkahan dari makanannya apabila kita tidak membaca bismillah. Lianna syaitan ya'kul ma'ahu, karena syaitan ikut makan bersamanya. Musuhnya ikut makan bersamanya. Fayakunu at-ta'am alladhi yadhunnu annahu yakfi la yakfi. Maka makanan yang dia kira tadi akan mencukupinya tidak akan mencukupinya. Tidak akan mengenyangkannya. Li'annal barakah tunza'u min, karena keberkahan pada makanan ini sudah diangkat, sudah dihilangkan. Nah, kemudian pada hadis berikutnya, di antara hadis yang adabut ta'am, adab kita makan, yaitu hadis Abi Umamah, semoga Allah meridainya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, rawahul Bukhari. Bahwasanya yang Nabi sallallahu apabila rafa'a ma'idatahu, sudah diangkat ya nampan makanannya, yakni maksudnya adalah sudah selesai makan, maka beliau membaca doa alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini di antara doa kita selesai makan, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, kemudian hadis yang ke-8 dari sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Adapun hadis sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Anas, ya, qala Rasulullah sallam, man akala ta'aman, siapa saja yang makan makanan, faqala, setelah dia selesai makan lalu dia membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ya. Dengan kita makan kemudian kita membaca bismillah, kemudian selesai makan kita membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah, dosa-dosa kita akan terampuni. Dosa-dosa kita yang telah lalu akan terampuni. Nah, karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, janganlah kita lupa ketika kita akan makan, bacalah bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, dan apabila kita makan berjamaah, makanlah makanan yang berada di depan kita. Ya, ini min adabit ta'am yang sudah kita sebutkan, adab-adab kita makan yang sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya, ya. Kemudian apabila sudah makan, hendaklah di antara doa yang kita baca yang diajarkan oleh Rasulullah, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Dan kemudian di antara doa selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wa
alhamdulillahi alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini diantara doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita sudah selesai makan. Nah, semoga adab-adab ini mampu kita amalkan. Dengan demikian insyaallah makanan kita menjadi makanan yang barokah, dan apa yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian di antara bentuk keberkahannya Allah Azza wa Jalla menguatkan lisan kita berzikir, mentajamkan pandangan mata kita untuk melihat kebenaran atau melihat mushaf untuk kita terketuk, dan nikmat untuk membacanya. Demikian juga telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang halal, pikiran kita gunakan untuk berpikir kepada sesuatu yang bermanfaat, dan anggota tubuh kita menjadi kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah buah dari makanan yang barokah, sebagaimana ini disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada bab berikutnya, babu la ya'ibu at-ta'am wastihbabu madhihi, ya, dilarangnya kita mencela makanan, bahkan dianjurkan kita untuk memuji makanan. Nah, ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.